Di hari yang ketujuh kita masih diberikan Allah panjang umur, ya, sehat walafiat, masih bisa puasa. Kalau kita keluar, kadang kita merasa ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya kalau lagi di luar kita bersyukur sama Allah masih diberikan kekuatan mau ibadah, ya, menahan diri, menahan nafsu selama sebulan kita taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak lain karena Allah beri taufik hidayah, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa ibadah, malah bisa tarawih, kita bisa bangun malam, itu semua karena Allah pilih kita dari sekian banyak hambanya. Coba sedihnya kita lihat di luar, berapa banyak saudara kita yang keluar masuk warteg, ya, ya Allah, ya, kadang filmnya Gojek, ya, Shopee Food, masuk situ dia, sedih kita melihatnya, ya, keluar win, ya, makan gitu, ya, kemarin saya waktu jemput anak pulang sekolah hujan, pas berhenti berteduh di satu tempat depannya warteg, ya, tutup tuh dia, wartegnya tutup, ya. Begitu keluar ada orang bawa kopi, ya, ngopi ya. Hadirin, kita sedih kan saudara-saudara kita seperti itu. Tapi kita dia barang kita bersyukur sama Allah. Bersyukur kita dipilih, dikasih Allah taufik hidayah. Karena tujuan dari Allah ciptakan kita di dunia tidak lain kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah. Tadi temanya meningkatkan kualitas ibadah dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kan harusnya ditambahin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Karena kenapa? Kita perlu perhatikan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan. Ini bulan bukan sembarang bulan. Ini kayak Nabi bilang Ramadan sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Yang mana di bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan luar biasa. Ya, pahala dilipat gandakan. Ngerjain pekerjaan sunnah dapat pahala wajib. Ngerjakan perkara wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah, seandainya umatku tahu, seandainya kalian tahu apa yang Allah berikan pada kalian di bulan Ramadan, maka kalian niscaya akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini bulan Ramadan, bulan yang ibadah, syahrul ibadah, syahrul tilawatil Quran. Perbanyak ibadah, lalu tingkatkan kualitas ibadah juga. Ya, jangan sampai ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang kayaknya udah benar banget ternyata belum. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah kita? Tidak lain dengan ilmu agama, belajar caranya. Paling utama di bulan Ramadan ya puasa. Bahkan ini termasuk rukun Islam. Orang Islam yang gak puasa diragukan keislamannya. Makanya panggilannya perintah puasa itu bukan orang Islam saja, ya lebih dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Banyak di tengah-tengah kita Islam aja, cuma imannya kurang. Makanya mereka dengan santainya ngerokok di siang hari, minum biasa aja. Kenapa? Keimanannya itu lemah. Ya. Dan kita bersyukur sama Allah. Sekali lagi tadi saya katakan kita bersyukur banget sama Allah, dikasih Allah taufik hidayah, iman yang kuat, mau ibadah. Sebulan penuh kita tahan. Ya. Cuma jangan sampai puasa yang Allah perintahkan pada kita cuma sekedar kita dapat nahan haus dan lapar, tapi pahala enggak ada. Ini kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar sama haus. Ini perhatian. Jangan sampai kita capek doang, tapi begitu nanti menghadap Allah di akhirat, kita buka buku catatan amal kita, pahala puasa kagak ada. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya, kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Ada namanya shaumul awam, puasa orang awam. Puasa orang awam gimana? Dia udah puasa bagus, ya kan mereka puasa lagi tuh, ya melawan Allah. Ini orang puasa, tapi cuma sekedar menahan lapar, haus, dan gak berhubungan badan sama istri, dan selesai. Tapi matanya masih maksiat, mulutnya maksiat, telinga, tangan, kaki maksiat. Ini yang dibilang tadi, gak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Ngomongnya masih kotor, ya, suka menggibah orang. Ini bahaya, ya. Ini jangan sampai kita dapat level yang ini. Capek doang, Pak.
Ya, kayak orang kerja seharian terima gaji kata kantor, kerja apaan? Ya kerja, agak benar kerjaan kan kayak gitu. Pulang, nggak ada duit, nggak ada gaji, nggak benar kerjaan. Nah, ini nggak mau kita naik level, shaumul khawas, ya puasa orang khusus. Mudah-mudahan kita minimal level 2 minimal. Ya, siapa itu shaumul khawas, puasa orang khusus? Puasa yang menahan diri dari lapar, haus, dahaga, berhubungan badan, dan juga dari hal-hal yang Allah haramkan. Perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apa kata Nabi? Khamsun yufaddirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Bukan batal puasanya, batal pahalanya. Kalau puasanya dari segi fikih oke, sah. Arti sah antum gak perlu qadha lagi nanti. Tapi pahala apa itu? Al-ghibah, membicarakan aib saudara seagama. Hati-hati lisan kita. Lagi puasa ngomongin orang, si anu mana? Mau pelat mulut, ya pasti dia lagi main game. Ada aja yang mau. Dan ini tadi saya waktu parkir tadi itu penuh musola, mobil penuh, mobil penuh. Oh di musola penuh, kagak juga. Kirain penuh, kagak penuh ya. Jadi lumayan dibandingkan bulan-bulan biasanya lebih banyak nih ya. Harusnya tuh logikanya kalau parkiran penuh, berarti yang keluar penuh nih. Ya. Khususnya yang laki-laki dan kalau perempuan mungkin ya. Laki-laki cuma laki cuma segini doang dia di kantor. Ya kan perempuan gitu. Ya, teman-teman ini yang saya bilang taufik hidayah. Hadir itu bukan karena kekuatan kita, tapi apa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, kalau orang menghibah orang lain, ya itu lisan gampang banget ngomongin orang. Karena kita nggak pernah introspeksi diri kita sendiri. Orang lain dikatain, disalahin, kita sendiri salah, banyak kekurangan, nggak pernah kita koreksi diri. Ya, kata pepatah kita dikatakan gajah ya semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu ibarat orang yang cuma bisa ngomongin aib orang lain. Udah, kita nggak perlu sibuk ngomongin aib orang, kita aja belum benar. Ya, yang udah benar aja nggak pantas ngomongin aib orang lain, apalagi yang belum benar kayak kita. Ya, orang pasti punya kekurangan, pasti punya salah, udah kita tutup, kita diam. Ya, bahkan kalau kita tahu aib orang lain, jangan ceritain. Ada orang menceritakan aib orang lain, tahan. Orang yang menutup aib saudaranya, kata Rasulullah, nanti Allah tutup aibnya di depan semua makhluk. Di mahsyar tuh, nanti kita meninggal dunia, dibangkitkan lagi di tempat yang namanya mahsyar. Itu semua kegiatan kita dipertontonkan di hadapan orang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malunya kita nanti kalau dulu kita di dunia pernah maksiat yang mungkin orang bahkan nggak tahu. Ya, pernah ngambil duit orang tua. Ya, teman-teman mungkin tahu ceritanya kan, itu kita ada orang keluarga. Ya, mungkin pernah selingkuh, jajan, ya di Mahakam, di kota, di Barung, ya istri nggak tahu. Ya. Atau mungkin pernah lama banget di kamar mandi, habis nggak dapet jodoh, habisin sabun di kamar mandi. Ini nggak ada yang tahu nih aib-aib begini. Nanti itu semua dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana malunya kita ntar? Itu yang dikhawatirkan oleh para salihin. Wala taqbahna ya maulana fi arasatil qiyamah. Ya Allah, jangan permalukan kami nanti ya Allah di hari kiamat. Malu ya jadi. Tapi kalau orang di dunia bisa nutup aib saudaranya punya aib gak pernah diceritain. Bahkan kalau bisa jangan orang lain cerita, tak tahu sama sekali. Ya, ini nanti di akhirat menutupi aib. Filenya dihapus semua. Yang habisin sabun di kamar mandi ditutup aibnya. Filenya nggak ada. Tahu langsung scene berikutnya. Ini kamar mandi mana ceritanya nggak ada. Dihapus sama Allah. Yang saya selingkuh mana nggak ada. Dihapus sama Allah di sini. Kenapa di dunia sering nutup aib saudara? Jangan kita buka aib orang lain. Puasa kita kan nilai dengan Allah. Ya, yang kedua wal kadhib, bohong. Jangan suka bohong. Ya. Bohong juga bisa mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahala puasa. Nabi bilang qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun gak enak didengar, walaupun pahit. Ngomong jujur aja. Telat ya, kata Pak Bos. Bos. Padahal telat, bohong. Ya. Jadi sekarang sih nggak bisa telat ya, udah ada fingerprint. Ya. Sekarang absennya udah pakai typing semua. Lalu datang jam berapa? Ya. Kadang absen doang, pulang lagi. Ada yang begitu tuh, absen pulang lagi kerja.
Orang kalau sudah terbiasa bohong akan ditutupi dengan bohong yang berikutnya. Terus bohong, terus bohong. Ya. Antum kalau bohong masalah kawin lagi boleh kami. Nanti kalau boleh kami jujur aja. Ya. Kalau bohong bakal bohong terus. Maris, ada bilang, abang mau pulang telat bang? Biasanya jam 6 nyampe, jam 7 nyampe, jam 11. Tuh ada rapat deh di kantor. Yang benar aja iya, Pak Bos. Ya, nyuruh apa? Tebur iya. Besok tebur lagi, padahal kagak. Ke pos 2. Ya, ada aja. Dia ada tugas luar kota nih dia seminggu, padahal kagak menggilir. Bohong terus. Ya. Bohong. Jujur aja jadi. Ya. Apapun yang kita kerjakan jujur. Memang ada waktu-waktunya kita boleh bohong, bahkan diwajibkan bohong. Ada waktu-waktunya. Cuma nggak setiap waktu kita bohong. Ya. Menyelamatkan nyawa orang lain yang ingin dibunuh secara zalim. Bohong nggak apa-apa. Nah, orang dikejar mau dibunuh, ada cuma orang sendal doang mau dibakar, bakar. Mau sendal doang mau dibakar. Masuk ke rumah kita, perempuan mau dibakar, ngapain? Orang sendal pak, sendal ini doang pak, karfil murah. Ada tahu polisi itu pak, daripada kena kebakar, masuk ke rumah kita. Ada orang Ustaz, ada orang maling nggak? Mau ke sana. Ada rumah kita. Karena kalau kita jujur, mati nih orang bakar. Ya, bisa diserang polisi, apa? Itu wajib, karena hakim bukan dibunuh. Ya, jadi ada waktu-waktu kita bohong. Tapi selama hidup kita, kalau nggak perlu bohong, tidak dibolehkan, tidak diwajibkan, jangan berkata jujur. Kalau bohong lagi puasanya hilang. Wan namimah mengadu domba, jangan sampai adu domba. Ya, bikin orang ribut, teman banget ada orang temennya bikin orang berantem. Senang kalau dia berdebat. Aneh watak begini. Ya, ada orang aku bikin berantem, suami istri aku bikin cerai. Ada aja. Ya, abang adik aku bikin berantem. Gak senang lihat orang damai itu, gak senang. Watak begini nih kalau dikerjakan lagi puasa, gak ada nilainya puasa di mata Allah. Hati-hati. Wan nazar bisyahwah, melihat dengan hawa nafsu. Ya, bahkan dengan istri sendiri kalau nafsu bisa mengurangi pahala puasa. Ya, jaga pandangan mata. Makanya lagi puasa Ramadan khususnya, kalau nggak perlu keluar nggak usah keluar. Yang memang sehari-hari di kantor aja. Ya, nggak usah keluar. Yang memang di rumah aja, nggak usah keluar. Kenapa? Karena kalau sudah keluar, apalagi ke tempat-tempat yang biasa-biasa kumpul perempuan kayak di mall, ini kita kalau keluar bahaya hadirin. Susah jaga pandangan mata. Ya, di mall ya, mallnya PIM, ya kan, Tanjit, orang-orang kaya semua nih. Ya. Orang-orang begitu pakaiannya kayak nggak kayak teman-teman kita di kantor SDD, rapi, jilbaban, panjang, enak. Di sana mah dia nggak peduli Ramadan apa enggak, hotpen aja, tank top aja, biasa begitu tiap hari. Kita pergi ke mall, lagi Ramadan, lagi puasa, melihat yang begitu gimana kira-kira? Mau lihat apa enggak kira-kira? Lihat, cowok, ya, kucing dikasih ikan, ini mau, ya. Kalau kita nggak buat iman hadirin ya Allah. Makanya saya bilang sama istri kalau beli baju lebaran jangan Ramadan. Ya, kamu minta antar abang ke mall, aduh abang mau nggak ada maksiat. Ya, jangan yang pengunjung ya, yang karyawannya aja kan yang jaga pakai rok mini segini. Dia sih pakai apa namanya itu stocking, cuma kan kita transparan juga gitu, pengen penasaran juga jadinya gitu. Ya Allah, ada aja tuh bisikan di hati kita. Ini susah jaganya diri. Ya. Walaupun beli baju lebaran udah dah, ya. Bulan Sya'ban aja dah. Ya, walaupun belum ada, yang utang dulu ntar Ramadan juga lunas insyaallah. Ya, ada aja Ramadan rezekinya. Ya, beneran dalam sono undangan sini. Ya, lunas dah. Daripada kita siang-siang capek, aus, lihat begitu-gitu. Itu bang malam aja, jangan malam, abang bisa taraweh. Ya. Imam gimana jadwal imam? Berantakan gara-gara lebaran, udah dah. Sya'ban selesai semua dah. Ya, nggak usah pusing-pusing lagi. Jaga mata kita. Ya, apalagi kita hidup di negara yang ya walaupun mayoritas Islam, cuma kan muslimahnya banyak yang nggak taat juga, banyak yang nggak nutup aurat. Bahkan mungkin alhamdulillah istri-istri kita kadang keluar rumah nggak pakai jilbab. Ya, kita diem aja lagi sebagai suami. Kan bahlul begitu. Ya, mau sosok bareng-bareng, istri dibiarin begitu. Ya nanti. Ya. Kita melihat rambut perempuan itu dosa. Kalau Ramadan begitu terus, mana pahala puasanya? Ya, hati-hati jaga mata kita. Kalau nggak perlu keluar rumah, di rumah aja, di kantor aja, kerjaan yang benar selesai.
wal yaminul fahisyah atau wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Jangan biasanya lisan kita sumpah-sumpah. Demi Allah, padahal bohong. Lagi puasa udah bohong demi Allah lagi. Hilang semua pahala puasa itu. Ya. Imam Syafi'i mengatakan saya dari mulai balik sampai meninggal nggak pernah ngomong demi Allah. Ya, di kalimat wallahi demi Allah itu bukan perkara mainan, bukan kalimat mainan. Itu untuk hal-hal yang penting, yang berat, kayak misalnya persidangan, ya, disuruh jadi saksi, sumpah, diangkat jabatan, sumpah itu baru. Cuma kalau hal-hal sepele jangan. Ya. Nah, makanya demi enggak bohong demi Allah, gitu aja demi Allah ngapain? Itu dulu makan, itu dulu minum, dulu kentut ya? Enggak, mau? Enggak. Benar, iya demi Allah, demi Allah. Ya. Apalagi demi Allah bohong, udah kentut demi Allah. Biar enggak malu gitu kan? Wah, demi Allah aja dah. Ya, jujur aja. Iya kentut emang apa sih? Gitu aja menghabiskan protein selesai dah. Masa bohong, masa sumpah. Ya, ini perkara-perkara yang kita perhatiin untuk menjaga kualitas ibadah kita, khususnya puasa Ramadan. Ya, ini dalam segi puasa. Kemudian banyak ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan yang perlu kita perhatiin. Misalnya sholat kita. Ya, bulan Ramadan, ya, ini sholat dilipat gandakan aja. Ya, pahalanya. Jadi kita sholat zuhur seperti 70 kali sholat zuhur di bulan Ramadan. Kan luar biasa. Nah, cuma segala jenis ibadah ini paling penting yang kita perhatiin pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa ikhlas, salat ikhlas, sedekah ikhlas. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah yang mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Ikhlas, jangan lihat siapa-siapa. Ini kalau ada bos datang ngaji, kalau ada bos yang ngaji, sholat jamaah ada bos, sholat ketahuan nih jamaah malu ya. Enggak ada bos santai, bos lagi tugas sholat, nggak usah jamaah. Berarti sholatnya jamaahnya bukan karena Allah, karena bos. Ya, ya ibadah aja udah. Ada orang nggak ada orang, ibadah, puasa, sholat jalan terus, sedekah jalan terus, nggak perlu diperhatikan. Ya, itu namanya ibadah yang ikhlas. Lalu sholat perhatikan, ya kita nih sholat kadang, maksudnya ngomong juga. Pikiran kemana-mana, khusyuk kita kurang. Ya, tadi saya aja sholat tuh mulai kepikiran tuh setan udah nggak ada benar. Ramadan kan diikat setan, nafsu kita. Ya, lagi sholat mikir, kita bahasa gimana ya? Ini lagi sholat itu, kita suruh tausiah pembahasan kemana? Jalur ya, lagi sholat kepikiran gitu. Ya, itu level ustaz, gimana orang awam. Ya, jadi kita tetap berusaha. Ya, manusia itu penting usaha. Bagaimana caranya sholat kita itu minimal khusyuknya, ya. Karena Nabiullah Yahya itu pernah bilang kepada Bani Israel, jaga sholat kalian dan jangan kalian menoleh dari Allah, karena Allah selama kalian sholat itu melihat wajah kalian. Ketika kalian berpaling dari Dia, Allah akan berpaling dari kalian. Berpaling itu bisa berarti ya melihat mata kemana-mana atau hati yang penting. Allah kan tahu melihat zahir batin kita. Kita mungkin melihat teman kita sholat kayaknya khusyuk banget, ya, dia nunduk ke bawah, ya, gak bercanda, oke lah, aman nih. Cuma hatinya saya tahu, bisa jadi khusyuknya itu lagi mikirin utang, gimana bayarnya ya Allah, gitu, bisa aja. Nah mikirin perempuan bahkan dalam sholat. Nah ini yang begini-gini nih, khusyuk ini harus kita tingkatkan. Berusaha masing-masing, semua berusaha, termasuk saya juga berusaha. Kalau nggak bisa sepanjang sholat minimal mu'dhamus sholat, sebagian besar sholat khusyuk. Nggak bisa setengah sholat khusyuk. Kata para ulama nggak bisa juga, ya minimal awal sama akhir dah khusyuk. Ketika takbir sama tasyahud akhir itu minimal. Harapannya tengah-tengahnya dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat seorang hambanya, ya, yang diterima cuma apa? Biqadri ma'aqal, hanya seukuran yang dia khusyuk. 4 rakaat tadi kita sholat, khusyuknya cuma rakaat pertama, yang 3 sah, tapi nggak ada pahala. Ya Allah, capek lagi, sama kayak tadi puasa, udah capek puasa, nggak ada pahala. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan sholat jamaah, ya ada khusyuk satu, misalnya satu khusyuk di siapapun yang tadi kita saya katakan, ya, ada satu yang khusyuk, kata Rasulullah, itu semua ditulis khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkahnya jamaah. Semoga jangan sholat sendirian bang, jangan sholat sendirian, ajak teman yang belum sholat. Rugi sholat sendiri.
Kecuali nggak ada orang sama sekali dah. Ya. Kalau perlu, ya kata guru saya, kalau perlu bayar orang biar kita jamaah. Haris misalnya udah jamaah nih, Haris misalnya, menurut saya, sampai sana, ya udah ngapain? Saya kasih gocap, misalnya, ya. Atau saya traktir untuk buka puasa. Ayo, oke. Nah, itu nggak apa-apa sampai segitu. Yang penting ada teman sholat. Ya, karena itu bayangin, sholat sendirian, menitnya sama durasinya, ya, sama sholat jamaah sama durasinya. Ini beda-beda dikit doang. Tapi pahalanya 1/27. Kalau antum sholat sendirian digaji 1 juta, jamaah 27 juta, kan milih 1 juta bego namanya. Coba pakai logika. Sama-sama capek, tapi ini dapat 27. Dan ini derajat dari surga, dari satu derajat ke derajat lain perjalanan 500 tahun jaraknya. Bagaimana kalau 27 derajat? Itu level surganya beda entar. Makanya jangan sampai kita kalau bisa jangan sampai sholat sendirian. Bahkan sebagian mazhab mengatakan gak sah kalau sholat sendirian. Ada ulama begitu. Saking menjaganya jamaah. Diusahakan jamaah. Ya, sebisa mungkin aja teman-teman kita. Ya, yang afdal memang nggak nyusahin orang. Ya, waktu datang ke sini. Ya, tadi Pak Bos udah nanya mana ini DKM, mana bosnya duluan, gimana? Ya, kalau saya jitak kemarin. Dia bosnya sabar sih ya, alhamdulillah. Mungkin sibuk nih. Tapi bos, ini udah OTW dari mana nih? OTW dari puncak ya, OTW dari nyampe. Jadi rahimahumullah jaga kualitas ibadah puasa apa sholat kita. Minimal khusyuknya ya. Jaga benar. Latihan terus. Enggak akan bisa sampai tua pun enggak akan bisa khusyuk kalau kita enggak usaha. Usaha masing-masing. Ya, kalau bisa nanti mudah-mudahan seperti sholat para sholihin. Sholat itu laksana ada apa makanan enak buat mereka. Ya, nikmat gitu. Sampai enggak berasa apa-apa. Sayyidina Ali kena anak panah antara riwayat Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar ya, kena anak panah dalam perang, pengen dicabut zaman dulu kan garis bius ya, sakit. Kata beliau, tunggu saya sholat dulu. Begitu sholat dicabut nggak berasa diri. Kita jangan anak panah, nyamuk aja udah gerak mulu tangan kita. Lihat sholatnya orang-orang sholat gitu. Oke, Imam Syafi'i itu paling demen itu bangun malam, sholat malam. Kenapa senang sholat malam? Kata dia, saya kalau lagi sholat malam itu merasa berduaan sama Allah. Enak gitu. Pernah nggak kita gitu sholat gitu? Dipanggil Allahu Akbar, sama kita bertelepon dari pacar kita. Bebek. Gitu. Ada tuh kayak dengan suara telepon bebek. Agak semua. Buru. Itu. Jadi sholat juga enak. Jadi sholat bukan beban, bukan apa namanya, bukan kebutuhan, ya, tapi memang udah kesenangan dia. Ya. Allah kata Rasulullah, Allah jadikan kesenangan hati saya itu dalam sholat. Senang itu kalau sholat. Makanya sebagian orang-orang sholat itu di kuburan, walaupun sudah nggak kena taklif, banyak cerita para sholihin. Nabi Musa saja ketika Rasulullah Mi'raj, Nabi Musa ketemu Rasulullah, Nabi Musa lagi sholat. Orang-orang sholat itu di kuburan sholat bukan karena wajib, karena enak sholat. Gimana sih kita kalau udah enak, hobi gitu, udah hobi. Kalau udah hobi kan susah orang. Ya, burung mandi, belum mandi. Apa sih burung gua? Hobi mau gimana? Sholat, emang apa sih? Gua demennya sholat. Yang ada orang demennya baca Quran. Di kuburan banyak orang nggak sengaja gali kuburan sholat lagi baca Quran. Banyak cerita mengenai para salih para aulia. Karena bagi mereka itu ibadah nikmat, bukan kewajiban, kebutuhan. Butuh sama itu. Mudah-mudahan dengan kita usaha khusyuk, lama-lama Allah jadikan kita begitu. Sholat kita menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi pengen sholat. Gitu ya. Ibn Mu'ad kalau dipanggil Allah, terus senangnya luar biasa. Masih sholat lagi. Kalau kita kan masih, dagan aja. Kalau kita masih gitu tuh, Allah, cepat amat gitu. Masih rasa gak seneng gitu. Nanti jangan berusaha naikin kualitas ibadah kita, sholat kita dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ramadan juga, ya, bulannya baca Quran. Ayo hadiri. Ini banyak kalau kita bahas satu waktu dengan cukup. Ya. Ibadah-ibadah yang memang dikhususkan, yang sangat diperhatikan dalam Ramadan, khususnya baca Al-Quran. Ya. Minimal, saya bilang minimal ya, paling sedikit kita nih sekali hatamnya, masa bisa juga, ya, kan satu hari cuma 1 juz, ya, kalau bisa tanggal 29 2 juz lah, takutnya Ramadan cuma 29 hari, ya kan kurang kan, ya. 1
Satu hari 1 juz. 1 juz itu kan cuma 10 halaman, 10 lembar, 20 halaman. Antum bisa bagi. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, kali 5 10 lembar 1 juz. Kan kadang orang bilang nggak sempat Ustaz, bukan nggak sempat, malas. Ya, 2 lembar berapa menit sih? Nggak nyampe 10 menit, 5 menit, 7 menit, paling lama udah selesai. Ya 5 menit udah baca. Sempetin waktu. Jangan Al-Quran itu dibikin nanti kalau sempat, gak bakal sempat kalau gitu. Saya juga kadang begitu sama. Tapi kalau sempat, malah nggak sempat. Paksain baca. Ya, yang paling penting itu ada wirid Quran setiap hari. Ada baca Quran kita setiap hari. Ya. Mungkin bulan Ramadan kita ngajar hatam, cuma Ramadan usahakan hatam. Malu sama para ulama kita. Para salihin itu ada yang setiap hari hatam Quran. Imam Syafi'i sehari 2 kali, sama Imam Abu Hanifah sehari 2 kali hatam Quran. Ramadan 60 kali khatam Quran. Kita 6 aja enggak. Ya. 3 juga kadang enggak. Ya, 1, 2 dah minimal, masa enggak juga. Ya. Mau kita pakai apa waktu kita kalau baca Quran? Kadang setelah Ramadan Quran juga kadang ditaruh aja tuh. Ya, lemari enggak pernah dibaca sampai berdebu. Ya. Handphone kita saya yakin, saya harus nonton di handphone kita semua ada aplikasi Quran saya yakin. Orang Islam. Cuma kadang kita lebih sering baca WA dibanding baca Quran. Benar apa enggak? Iya. Kita sehari itu kalau kita hitung waktu baca WA itu bisa berjam-jam. Ya. Balas teman, lihat status orang, ke WA, dan buka Instagram, ke Facebook, ke YouTube, ada aja dibuka. Padahal Quran itu ada depan mata, nganggur kalau pegang-pegang, tinggal tekan tombol tuh, kagak tekan-tekan, dibiarin itu Quran, nggak kebuka sama sekali. Baca Quran di handphone sama Quran pahalanya itu sama apa enggak? Kalau baca Quran di handphone sama mushaf, pahalanya sama apa enggak? Sama-sama baca. Medianya terserah, mau handphone, mau laptop, mau mushaf, sama, yang penting baca. Atau bil ghaib, hafalan, sama. Cuma kata para ulama, melihat itu ada nilai ibadah. Ya. Jadi ada yang ulama berpendapat mana yang lebih afdal, baca Quran hafalan atau baca. Ya. Kata para ulama, kalau ya untuk menguatkan hafalan, ya afdalnya nggak lihat. Ya para hufadzul Quran, afdalnya nggak lihat supaya kuat hafalannya. Cuma kalau sama-sama, ya nggak menguatkan hafalan, pengen baca, maka lebih afdal baca. Kenapa? Ada nilai pahala baca, ini pahala lihat, double. Ya, cuma nanti mungkin perbedaannya, ya, apakah harus punya wudu ketika baca Quran di mushaf dan di handphone? Nah, ini ulama khilaf. Kalau di mushaf jelas, sepakat, ya, kita ulama mazhab Syafi'i menyentuh mushaf harus punya wudu, nggak boleh punya hadas. Ya, mazhab kita. Nah, tapi kalau handphone itu ulama khilaf. Kenapa ada khilaf? Pertama, ini masalah baru, zaman dulu nggak ada handphone. Ya. Yang kedua, kenapa khilaf? Karena ulama membahas apakah Quran yang di handphone itu mushaf atau enggak. Karena yang namanya mushaf itu tiba ya sesuatu yang ditulis lil qiraah untuk dibaca. Sedangkan handphone itu apakah Quran yang ditulis? Ini pembahasan karena jadi khilaf di situ. Kalau antum kayak gini nih, niatnya buat dibaca nggak boleh pegang bagian itu. Yang ini sih boleh, itu nggak boleh karena ada Quran di sana. Cuma kalau handphone mana tulisannya? Nggak ditulis. Nah, sama ulama itu yang mengatakan, ada yang bilang wajib punya wudu, ada yang bilang nggak wajib punya wudu. Yang punya wudu karena menyamakan itu Quran mushaf, ya baca, dia harus punya wudu, kita pegang. Tapi yang mengatakan tidak wajib punya wudu kenapa? Sama seperti antum pegang Quran, ini misalnya Quran, terus saya di sini misalnya ada kaca, ada cermin, saya taruh depan cermin,